Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkat rahmat, hidayah beserta inayahnya pada hari ini sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, terutama sehat iman dan Islam. Mudah-mudahan sehat iman Islam kita diberkahi oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah kepadanya, bekal kita nanti di yaumul kiamat. Salawat beserta salam semoga selamanya dicurahkan kepada beliau, suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan iman dan Islam dalam melaksanakan risalah ajaran yang dibawakan oleh beliau ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik santriwan santriwati rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini Bapak akan menyampaikan materi tentang wudu dan sholat. Perlu kita ketahui bahwasanya dua hal ini adalah pokok ibadah kita sebagai umat Islam. Sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu tentu saja harus memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk syaratnya, Bapak percaya ke kalian sudah memahami, sudah tahu syarat wudu, syarat sholat, kemudian fardu wudu, kemudian fardu sholat. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan itu tentang wudu dan sholat. Bapak ambil dari matan Safinatun Najah, dengan kitab salah satunya adalah Irsyadul Ibad. Ini sama-sama tentang bab wudu, tentang bab sholat. Baik santriwan santriwati, silahkan disimak nanti seperti apakah tata cara wudu, tata cara sholat sesuai dengan hukum Islam. Tentu saja sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat sahnya tidak akan Bapak bahas karena memang waktunya juga harus panjang, dan akan Bapak sampaikan itu yang rukunnya, yang fardunya. Ya. Baik, kita mulai. Kita mulai dari wudu dulu ya. Fardu wudu atau rukun wudu. Kalian sudah tahu rukun wudu itu atau fardunya wudu itu ada 6. Apa yang dimaksud dengan fardu wudu? Fardu wudu itu sesuatu atau hal-hal wudu yang ada dalam gerakan wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu namanya fardu wudu atau rukun wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sitatun. Ya, bermula segala fardunya wudu itu sitatun ada 6. Al awalu, yang pertama niat. Ya, niat berwudu. Jadi berwudu mah beda dengan cuci muka gitu. Kalau wudu mah harus pakai niat, cuci muka mah nggak usah pakai niat. Kemudian
Asani ghuslu wajhi. Yang kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka ini termasuk salah satu rukun atau fardu wudu. Jadi orang yang mau sholat tidak wudu, tidak membasuh muka, ya tidak sah sholatnya, gitu. Nah pertanyaannya, muka itu yang mana? Nah, muka itu yang mana? Ya, kalau kata Torik mah beungeut. Nah, muka itu ini, nih, ini dari pertama tumbuhnya rambut ke sini. Nah, ini namanya muka. Nih, ini muka ini. Gitu. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Gitu, ya. Ini rukun ini, membasuh muka ini ke sini. Nah, semua ke sini. Yang ada jenggotnya juga nanti yang panjang harus masuk tuh airnya. Gitu, karena ada pada anggota wudhu. Gitu. Ya. Bagi perempuan dan laki-laki sama mukanya. Nah, jadi kalian yang perempuan atau yang akhwat juga harus diperhatikan nanti. Ya. Yang pakai apa namanya? Jilbab gitu ya, jilbab ada yang segini ketutupan. Nah, kalau jilbabnya tidak dibuka, sedangkan anggota wudhu itu ke sini, gitu. Kebayang tuh, berarti kalau sebelahnya di dalam ini tidak tersapu oleh air, tidak sah wudhunya. Gitu. Jadi sempurnanya perempuan itu kalau mau wudhu ya dibuka kerudungnya, gitu. Ya kalaupun tidak dibuka ya intinya anggota wudhu ini muka, gitu ya. Harus kebasuh oleh air, gitu. Kemudian selanjutnya asalisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Nah, yang ketiga membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai sikutnya. Nah, jadi yang suka pakai tangan panjang ya, kalau mau wudu itu ya harus lebih dari sikut, gitu, ya. Dilingkis, ya dilintingkeun. Nah, seperti ini, gitu. Karena kata keterangannya adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut, gitu. Jadi dari sini ke sini. Nah, inilah anggota wudu, ya. Jadi kalau wudunya tangan atau bajunya cuma sampai sini, nah, ya sampai sini tangannya atau bajunya, apalagi yang pakai kaos kayak kalian sweater kayak gitu ya, gitu. Umpamanya sampai sini, wudunya di sini ya nggak sah. Tuh, gitu ya. Ini rukun ini, kalau ditinggalkan berarti nggak sah wudunya. Kalau wudunya saja sudah tidak sah, salatnya tidak sah. Selanjutnya arobimu masku syai'in minar ra'si. Keempat, mengusap sesuatu, ya. Mashu syai'in, sesuatu minar ra'si. Mengusap sesuatu setengah daripada kepala. Nah, katakanlah rambut gitu ya. Nah, rambut ini, membasuh rambut ya, mengusap sebagian dari kepala ini, minar ra'si ini tidak harus basah. Gitu. Jadi ketika membasuh sedikit dari kepala ini rambut ya, walaupun sehelai saja, tapi yang nempel. Menurut Imam Syafi'i itu sah, gitu. Walaupun hanya satu helai, ya. Nah, jadi membasuh rambut itu ya cukup segini saja, air kocorkan, kesinikan sedikit, nggak usah sampai basah sekali, ya. Memang ada sebagian mengatakan sunahnya nanti, tapi setelah selesai itu semua basah, termasuk nanti pakaian yang pakai celana itu harus disapu dengan air, itu. Ya. Bahkan dulu waktu Bapak pesantren, kata guru Bapak, membasuh sebagian dari kepala itu walaupun pakai peci, membasuh pecinya itu sudah sah, karena peci ada di bagian kepala, gitu, ya. Atau kalian yang rambutnya sudah pakai pomade, sudah rapi gitu ya, aduh sayang kena air gitu, hanya sedikit saja nggak apa-apa, nggak masalah, asal rambut itu nempel, jangan yang jatuh, ya.
duh lebar ya, iya bener dihadap di toelan dia nggak bisa, ya, itu. Kemudian al-khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Nah ini juga perlu kalian perhatikan, ya, membasuh kedua kaki, ya, kedua kaki ila ka'baini sampai mata kaki. Ini boleh diinikan enggak ya? Jadi gini, ini katakanlah kaki. Nah di sini mata kakinya, ini mata kakinya. Nah di sini mulainya ini jadi membasuh kaki itu kalau mau dari atas berarti harus sampai mata kaki, nggak mesti sampai betis ke sini, gitu. Ya itu mah terserah, gitu. Mau sampai betis juga. Tapi yang jadi syaratnya, yang jadi rukunnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki, gitu. Jadi kaki dan mata kakinya yang harus dibasuh ketika mau wudu, bukan betis, gitu ya. Nah kalaupun mau sampai betis silahkan, gitu. Tidak mengurangi pahala, ya, lebih baik lebih, ya, artinya melebihi mata kaki daripada kurang daripada mata kaki, gitu. Kemudian as-sadisu at-tartibu, yang terakhir yang menjadi rukun dari rukun wudu adalah tartib. Apa artinya tartib? Tartib itu berurutan. Cek Sunda maruntut, seperti kita ngitung itu nggak mungkin ngitung angka 10 dari 10 dulu nggak mungkin, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah wudu pun sama, rukunnya seperti itu fardunya, ya. Dari niat tadi yang sudah kita katakan, ya, ada 6 rukunnya itu fardunya. Nah itu saja santriwan santriwati, ya, yang bisa Bapak sampaikan materi tentang wudu. Sebetulnya kalau Bapak harus sampaikan, yang sebelum ke rukun ini atau sebelum ke fardu, kita harus tahu dulu sunnah wudu, ya, syarat wudu, syarat sah wudu. Nah, baru ke rukun wudu, gitu, ya. Karena Bapak yakin kalian sudah memahami, ya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, syarat orang yang boleh berwudu, gitu. Kemudian nanti ada syarat sah wudunya, artinya syarat sah wudu itu hal-hal yang menjadikan sah wudu kita. Itu baru nanti ke rukun atau ke fardunya. Nah fardu ini yang fatal, gitu, yang tidak boleh ditinggalkan satupun. Kalau sunnah boleh ditinggalkan, gitu, ya, sah tetap wudunya. Tapi kalau rukun atau fardu ditinggalkan salah satunya tidak sah wudunya. Nah itu saja. Mudah-mudahan, ya, pemaparan singkat Bapak bisa dipahami, ya. Jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh membasuh wajah, ya. As-salisu ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikutnya, keempat mengusap sesuatu bagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenamnya adalah tartib. Nah tartib ini kenapa menjadi salah satu rukun? Ya inilah aturan Islam, bahwa manusia itu memang harus disiplin, ya, harus betul-betul sesuai dengan aturan. Aturannya harus niat dulu, ya harus niat dulu. Pak saya mau membasuh muka dulu nanti niat, ya nggak sah, gitu. Itu yang bisa Bapak sampaikan materi tentang wudu, ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi sholat. Nanti akan Bapak kombinasikan, ya, dengan yang ada di irsyad. Sama sebetulnya pembahasannya tentang sholat, ya. Cuma memang di irsyad ini lebih ke sarahnya, lebih ke pembahasannya. Kalau yang di Safinah ini matannya, jadi hanya secara globalnya, gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian, ya. Nah, kita mulai dari rukun sholat, ya. Faslun fi ahkamis sholat, ya. Kalau di irsyad ini bahasanya bahasa Sunda, jadi Bapak harus mentranslate. Kalau yang di Safinah juga ada
ada yang Sunda, ada yang bahasa Indonesia. Kalau yang matan ya, matan itu terjemahan lah gitu. Biar kalian juga boleh nanti beli ya di toko kitab itu Tijan, Safinah, Irsadul Ibad, banyak sekarang. Lebih mudah kita memahami ibadah. Faslun fi ahkamis shalah. Ari ieu eta hiji pasal dina martelakeun pirang-pirang hukum salat. Ya, jadi bab ini akan menceritakan tentang salat. Ya, atau dalam nanti ada syarat ya. Surutuha. Jadi syarat salat. Kemudian ada juga nanti wa furuduha, sama seperti wudu. Jadi ada syarat sholat, ada fardunya sholat. Nah syarat sholat sama dengan syarat wudu ya, karena orang yang boleh sholat itu syaratnya harus beragama Islam gitu. Arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula dari rukun sholat itu jumlahnya ada 17 sama ya. Jadi fardunya sholat itu ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula dari segala rukun sembahyang atau sholat sab'ata asyara itu 17 perkara. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat, as-sani takbiratul ihram. Bapak bacakan dulu secara globalnya, nanti kita sambil Bapak jelaskan. Kedua takbiratul ihram, ini rukun ya, rukun dari sholat, fardunya sholat. Jadi orang yang mau sholat itu harus melakukan rukun sholat. Yang pertama niat. Kedua takbiratul ihram, ya ini kalau di pengajian diniyah Bapak ketika takbiratul ihram ini banyak pertanyaan. Pak, kumaha nu tanganna buntung? Ya, ada ya. Kemudian asalisu al-qiyamu alal qadiri. Ya. Ketiga berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Mampu berdiri maksudnya ya. Ya berarti sehat. Nah, nanti boleh, bisa juga bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ini rukun nih, ya. Jadi tidak ada alasan, Pak, capek, abis geus olahraga, sholatnya diuknya. Nah, nggak bisa, ya, karena kalian sehat. Ar-rabi'u keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Hati-hati ini, ya. Fatihah ini menjadi salah satu fardu, menjadi rukun dalam sholat. Nah, nanti kita bahas Fatihahnya juga ada di sini. Pembahasan Fatihah. Bagaimana cara membaca Fatihah? Ada berapa huruf dalam surat Fatihah? Ada berapa tasjid dalam surat Fatihah? Itu orang yang menjadi imam harus memahami itu. Kemudian al-khamisu ar-ruku'u. Nah, ruku ya. Ruku menjadi rukun. Nya kumaha lamun salat ruku iraha salam ya. Kemudian as-sadisu tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu diam ya, sekedar membaca subhanallah. Paling sedikit tumaninah itu ya setelah kita ruku. Nah, apa setelah ruku? Iktidal ya. Kalau ruku, ketika ruku tumaninahnya enak. Apa yang dibaca? Doa ruku. Maka ketika membaca doa ruku ini tumanina. Jadi kalau orang yang sholatnya ruku tidak membaca doa, pasti sholatnya cocal. Ya, tumanina. Tumanina paling sedikit itu lamanya sekira-kira membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gitu. Itu tumanina ya. Atau paling sedikit subhanallah walhamdulillah. Gitu. Itu tumanina. Jadi ketika ruku Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Nah, paling sedikit itu, ya. Tapi ketika ruku tumanina sekali. Kenapa? Ada doanya. Gitu.
Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la atau azim? Nah, gitu. Makanya orang yang rukunya tidak membaca doa, ya pasti cepat sholatnya. Ya, karena tumaninah ini menjadi rukun, ya, menjadi fardu. Kemudian yang keberapa tadi? Ke-6 ya. Ke-7-nya as-sabi'ul iktidal. Yang ke-7 iktidal. Iktidal itu bangun dari ruku, ya. Nah, tata cara iktidal juga nanti ada. Kemudian as-saminu tumanina tufihi. Sama, iktidal pun harus ada tumanina. Ya. Ketika kita sudah iktidal bangun dari ruku kemudian bangun, nah tumanina dulu. Tumanina itu tadi diam sebentar, ya. Sekira-kiranya kita lamanya membaca subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Ruku, bangun, iktidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Nah, makanya orang yang iktidalnya tidak membaca doa pasti tidak tumanina. Ya, jadi nanti gini, balap nanti. Kemudian atas yang berapa ini teh? Tumanina dari iktidal. Kemudian yang ke-9 sujud. Sujud ini ada 2. As-sujudu marrataini, 2 sujud. Ya. Jadi ketika sujud itu 2 kali. Ya. Setelah apa tuh sujud? Setelah iktidal ya. Setelah iktidal sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Nah, jadi sujudnya ada 2. Gitu. Jadi kalau sudah iktidal sujud, nah, sujud langsung berdiri lagi, ya, itu salah. Gitu. Karena rukun dari sholat ya, sujudnya ada 2. Maka dia diadakan atau ada namanya doa iftitah. Doa duduk di antara 2 sujud. Nah, itu. Kemudian al-asyru tumaninatu fihi. Yang ke-10 tumanina. Ya, tumanina dari mana? Dari sujud sama. Ya. Jadi sujud juga ada tumanina, kemudian duduk di antara 2 sujud juga tumanina. Jadi insya Allah kalau hafal doanya duduk di antara 2 sujud, ya pasti tumanina ya, tumanina. Kemudian al-khamisa asyara as-salatu ala nabi. Nah, yang ke-15 itu membaca sholawat atas nabi. Itu fardu tuh, rukun itu. Ya, membaca sholawat kepada nabi itu rukun. Nah, terlepas kalian membaca sholawatnya mau yang panjang atau yang pendek. Nah, ketika sholat yang kedua rakaat itu kan ada tahiyat ya, ada iftitah ya, bukan iftitah, tahiyat awal namanya, tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau yang pakai sayyidina, yang kalau tidak Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri lagi gitu. Itu. Kemudian asadisa asyara as-salam. Ya. Yang ke-16 itu adalah mengucapkan salam. Dan salam ini ya, salam yang pertama yang menjadi rukun. Jadi ketika sudah selesai tahiyat akhir, salam ya, salam ini, salam yang ke kanan inilah yang wajib. Yang pertama. Ya. Kemudian as-sabi'a asyara at-tartib. Tetap tertib itu menjadi rukun dari sahnya ibadah ya. Baik, itu yang ada di kitab Safinah ya. Kita lihat bersama-sama yang ada di Irsadul Ibad. Kita mulai ya.
Wa furduha jeung ari farduna salat an-niyatu nu kahiji niat. Sama ya. Fardunya wudu yang pertama niat. Fa'liha ma'ata ini zati waqtin aw sababin wa ma'aniyatil fardi. Niat ini ditentukan ya. Niat itu pada tempatnya. Nah, di sini disebutkan ka usolli fardhu zuhri, kayak seperti mengucapkan usolli fardhu zuhri. Nah, disitulah tempatnya niat, ya. Jadi usolli yang memakai lafaz ya, yang biasa memakai lafaz usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, ya, adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Nah, tadi takbiratul ihram ini menjadi salah satu rukun ya, rukun dari sholat gitu. Nah, ketika takbiratul ihram inilah niat ka usolli fardhu zuhri, kayak mengucapkan usolli fardhu zuhri Allah. Nah, begitu. Ketika Allah di situ adalah nanti niat. Karena yang kita baca usolli fardhu zuhri itu bukan niat. Itu mana namanya lafaz niat gitu. Ah Pak, dah saya mah di rumah nggak diajarkan pakai usolli, nggak masalah, tidak apa-apa, gitu. Karena di sini juga dikatakan yang pertama itu rukunnya adalah niat, dan niat pada tempatnya, ya, fa'liha pada tempatnya niatnya. Jadi ketika kita sudah mulai siap mau sholat, baru disitulah niat sholat, gitu. Bukan berarti niatnya di rumah Pak, abdi rek sholat, arek ngumpul. Ai salat pantos niat, niat rek salat, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah salat niatnya ketika kita sudah siap mau salat. Gitu. Nah, wa yajibu qarnuha bi awali takbiri, ya. Jeung wajib naon ngabarengkeun niat kalawan awalna takbiratul ihram. Tadi, jadi adanya niat itu, hadirnya niat itu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ya, niat Pak tidak usah dibaca juga nggak apa-apa, lafaz nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Kita sudah siap mau sholat nih, ya, nggak pakai lafaz, langsung Allahu Akbar, Allah. Nah, ketika takbiratul ihram lah niatnya, gitu, ya, niatnya begitu. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allah, maka sunnah mengucapkan lafaz Allah itu dipanjangkan ketika takbiratul ihram, ya. Apa fungsinya? Karena berbarengan mengucapkan lafaz takbiratul ihram, disitulah ada niat. Nah, kalau orang yang biasa mengucapkan lafaz itu menuntun untuk adanya niat tadi, gitu. Ya, dan niat itu paling sedikit niat saya sholat fardu duhur, umpamanya, ya, kalau sholatnya fardu duhur. Kalau niatnya cuma niat saya sholat, itu tidak sah. Niat saya sholat tidak sah. Ya, kecuali sholatnya yang tidak mempunyai waktu, gitu. Ah, nungguan ya makmumnya lila ya, jelema nu ka masjid lila, komo corona ayeuna harueuh jelema lila wae ah sholat heula. Teu naon, tapi lamun sholat nu fardu harus ada niat yang mau kita sholat itu niatnya. Dan itu hukumnya adalah wajib, ya. Kemudian wa takbiratul ihram, ya, wa ta'ayyana fihi Allahu Akbar, ya. Jadi dina takbiratul ihram itu harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Kalau di kitab Safinah juga ada, dan harus berbahasa Arab, ya. Takbiratul ihram itu harus berbahasa Arab. Allahu Akbar, gitu. Tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram Allah Maha Besar. Tidak, ya. Karena syaratnya adalah wajibnya menggunakan lafaz Allahu Akbar, ya. Nah, ini yang harus kalian ketahui, wa yajibu isma'un takbiri nafsahu. Mengucapkan takbiratul ihram itu minimal harus kedengaran oleh diri sendiri. Isma'u takbiri nafsahu, harus kedengaran diri sendiri. Allah. Nah, jadi itu wajib itu. Syaratnya harus kedengaran oleh telinga kita sendiri.
Beda dengan menjadi imam, ya. Kalau sholatnya sendiri harus kedengaran sendiri, gitu. Jadi makmum pun takbiratul ihram itu harus kedengaran oleh sendiri. Nggak usah tarik-tarik, nggak usah kenceng-kenceng. Oh, nggak usah, ya. Kecuali imam biar kedengaran yang ke makmum, gitu. Wajib hukumnya nih, wajibu isma'u takbiri nafsahu, ya. Nah, ingkana sahihas sam'i, lamun telinganya sehat. Lamun telingana sehat tunarungu ya. Tunarungu nggak usah memaksakan. Allahu Akbar, sama dia nggak kedengaran, orang lain gandeng, ya. Gitu. Itu namanya wajib tuh. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu harus kedengaran oleh kita. Ya, kecuali tadi kitanya punya yang madarat ya. Artinya telinga kitanya memang tidak mendengar. Baik, kita lanjutkan waqiyamu tadi sudah ya. Waqiyamu berdiri ya, nangtung liqadirin fi qardin ya, fi fardin. Liqadirin fi fardin. Kajalma anu kawasa dina salat fardu. Gitu. Jadi berdiri itu menjadi salah satu rukun dalam salat. Wajib bagi orang yang sehat yang bisa berdiri ya. Kalau yang tidak bisa boleh berbaring, boleh terlentang, boleh duduk ya, kalau memang ada halangan. Gitu. Kemudian wa qiraatul Fatihati ma'al basmalati. Jadi rukun yang selanjutnya dalam sholat itu adalah membaca Fatihah, dan membaca Fatihah itu harus dengan al-basmalah, dengan bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu Fatihah. Ya. Nah, tergantung nanti ada yang orang ketika membaca basmalahnya disirkan ya, tidak dizahirkan. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu mangga-mangga we kalau sudah memahami ilmunya ya. Yang Bapak baca memang di sini membaca Fatihah dalam sholat itu adalah ma'al basmalati ya. Di setiap ruku, di setiap rakaat yang ada basmalahnya ya. Ma'al basmalati kulla rakaatin ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ruku. Ya, bukan dipangkas ya, tapi sama saja keterangannya gitu. Wa ruku'u, selanjutnya ruku bi'in hina'in balagha rohataihi rukbataihi. Ya. Ruku itu dongkok. Ruku itu apa ini namanya ya? Ya kayak muncul Sunda mah dongkok gitu kayak gini. Jadi kayak patah gitu ya. Jadi ketika berdiri, kemudian begini, nah ini namanya ruku. Ya. Nah, kemudian wasujudun, yang sujudnya marotaini sama ya, 2 kali. Kalawan 2 kali sujud. Nah, sujud ini ya ada syaratnya. Kalau sujud itu biwat ba'dil jabhati maksufan in amkana ala ghairi mahmulin ya yataharraku biharokatihi. Jadi singkatnya begini, sujud itu ada syaratnya. Kalawan nenden karena seluruhnya. Yang pertama apa ini? Jidat ya. Ini jidat, kemudian 2 telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ibu jari kaki. Nah, ibu jari ini harus nempel ya ketika sujud. Jadi yang nempel itu
jidat, kemudian dua tangan, ini dalamnya ya, batnihi ya. Biwat ibadil jabahati maksufan in amkana ala ghairi mahmulin, kemudian waruk bataini batnil kafaini, dalamnya yang harus nempel. Jadi sholat itu ketika ruku, ketika sujud, ininya tidak boleh begini, ya, diginikan tuh, digini. Jadi harus nempel, tapi tidak usah digini-ginikan juga, gitu. Sebukanya aja gitu, ya. Ini nempel gitu ke tempat sujud ini nempel. Tidak boleh begini, ya, gitu. Kemudian kedua tangan agak renggang. Beda dengan perempuan atau akhwat. Ya, kalau laki-laki posisi tangan itu ada di sebelah berdekatan dengan telinga, kemudian si tangannya akan diangkat. Ya, agak renggang. Nah, kalau perempuan mah beda. Tapi posisi ininya sama. Ininya sama, cuman posisi tangannya agak ke dalam. Gitu. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian wajulusu dan duduk ya. Duduk sama bainahuma di antara dua kali sujud. Duduk? Itu namanya sujud ya. Kemudian ada dua duduk di antara dua sujud. Wa tumaninatu, kemudian selanjutnya adalah tumanina. Wa tasyahudun akhirun, kemudian membaca tasyahud akhir ya. Nah, kalau tasyahud akhir ini lengkap bacaannya. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Ya. Sampai selesai itu tasyahud akhir. Kemudian membaca salawatnya juga sempurna. Wassalatun ala nabi, membaca salawat atas nabinya sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pakai sayyidina. Yang tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sempurna. Kemudian wa taslimatun ula. Ya. Dan yang terakhir membaca salam. Ya. Membaca salam dengan lafaz assalamu alaikum. Paling sedikit assalamu alaikum. Ya. Kalau ditambahin assalamualaikum warahmatullahi, atau ditambahin lagi wabarakatuh, tidak masalah, ya. Karena assalamualaikumnya sudah terbawa, gitu. sudah masuk ke dalam rukun. Nah itu. Kemudian wa qu'udun li salasati jeung diuk dina tempat anu tilu, ya. Duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Wa tartibuha kama dzukira. Dan selanjutnya adalah tertib apa yang sudah kita sebutkan tadi. Gitu. Jadi tertib itu adalah berurutan. Jadi mulai takbir sampai niat sampai takbir, kemudian sampai salam. Itu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya, materinya tentang wudhu dan sholat ya. Bapak yakin masih banyak kekurangan karena memang terkendala kita waktu ya. Kalau mau sampai kita ngerti, paham benar ya silahkan ngaji dengan Bapak ya. Untuk sementara memang sekarang di madrasahnya juga anak-anaknya pada takut ya. Insya Allah nanti ke depannya ya, kalian yang mau minat, yang berminat mau ngaji silahkan nanti sama Bapak ya. Kalau tahun sebelumnya memang ada alumni sampai alhamdulillah mereka banyak di Bapak. Pak masih nggak ngerti bagaimana sholat itu, bagaimana wudhu itu ya. Nah baik, santriwan santriwati, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Bapak yakin banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu Bapak minta maaf ya.
kepada Allah, khususnya kepada kalian hablum minannasnya, atas segala kekurangan Bapak, atas kebodohan Bapak ya. Yang tahu hanya Allah. Bapak diberikan sedikit ilmu, mudah-mudahan manfaat khususnya buat Bapak, umumnya buat kalian. Itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.